Di dalam kamarnya, Rashid segera menaruh makanan dan minuman ke atas meja dekat sana. Lalu ambil sebelah tongkat dan ia coba berdiri perlahan dengan menumpu beban tubuhnya ke tongkat yang dipegangnya. Ia langsung hempaskan dirinya ke atas kasur. Ia raih kembali piring makanannya dari meja dan duduk di atas kasur, seraya memakannya. Sesegera mungkin dirinya membuka laptopnya dan nyalakan. Setelah beberapa saat dirinya langsung colokkan flash disk ke laptopnya. Buka beberapa file. Di situ ia pandangi biodata Hava yang tadi sengaja ia salin dari komputer HRD. Ia mendadak teringat dengan perkataan Randy tadi yang menyebutkan kalau alasan kenapa dirinya dan beberapa orang di kantor mengucilkannya atau sampai membulinya adalah karena dia pernah membunuh orang. Tidak lain dia merupakan bekas napi yang baru saja keluar dari penjara. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah yang ia bunuh itu tak lain kakak kembarnya Gaitsa. Entah kenapa saat mendengar nama itu, pikirannya langsung berlabuh ke gadis itu. Gadis yang selama ini dirinya jadikan panutan dan selalu ia cari-cari selama belasan tahun ini. Kenapa bisa namanya sama persis dengan gadis itu? Ia baca dengan jelas nama sekolah setnya. Sungguh sangat tidak dipercaya kalau Hava bersekolah SD di SDN 5 Negeri Jakarta. Tempat di mana Rashid juga menghabiskan masa setnya bersekolah di sana. Lebih tidak dipercaya lagi, kalau melihat dengan jelas kalau Gaitsa juga bersekolah di tempat dan tahun yang sama. Otomatis, mereka sekelas. Apakah mungkin Gaitsa yang dirinya cari selama ini adalah kakak kembar Hava dan dia telah dibunuh oleh Hava? Semakin mengingatnya, semakin juga Rashid merasa kesal dengan Hava. Setidaknya informasi ini telah ia ketahui sejak sepulang dari kantor tadi. Inilah yang menjadi alasan utama dirinya bertindak lebih acuh dan dingin pada Hava. Rashid benar-benar kesal karena wanita itu sudah membunuh orang yang dicarinya selama ini. Gadis yang sampai ia pajang lukisannya di beberapa sudut ruang. Konyol sekali. Ternyata gadis itu sudah tidak ada dan Hava adalah penyebabnya. Ia benar-benar menyesali hal ini. Ia bahkan sampai tidak ingin keluar dari kamarnya sepulang kerja tadi. Ia merasa jika dirinya tidak sudi untuk melihat Hava lagi. Esok paginya pukul 5 subuh, Hava sudah mengetuk pintu kamar Rashid, mencoba membangunkannya. Tiba-tiba dengan sangat mengejutkan Rashid langsung membuka pintunya. Ternyata dia sudah bangun. Kirain Tuan belum bangun hehe. Mau mandi pakai air panas Tuan? Tanya Hava. Rashid mendiamkannya sebentar lalu segera berkata dengan sikap dingin. Matanya bahkan selalu dipalingkan dari Hava. Panggilkan Kasim saja, biar dia yang membantu saya. Mulai hari ini dan ke depannya kamu tidak usah melakukan hal seperti ini lagi. Termasuk coba dekat-dekat dengan saya, ujar Rashid. Hava tersentak. Kenapa mendadak ia berubah sikap seperti ini? Bukan. Tapi lebih tepatnya sejak kemarin ia bersikap seperti ini. Tuan, kalau kemarin-kemarin saya ada salah. Saya minta maaf ya Tuan. Mungkin saya ngelakuin hal buruk kemarin sama Tuan. Atau mungkin juga Tuan marah pas saya pergi ke sana tanpa bilang-bilang. Saya minta maaf, ujar Hava sejujur mungkin. Rashid mendiaminya. Kemudian ia segera tutup pintunya kembali dan berteriak. Panggil Kasim. Tandasnya dari balik pintu. Hava merasa lesu. Ia sedikit murung karena perubahan sikap Rashid yang tiba-tiba seperti ini. Ia mau tak mau segera pergi untuk memanggil Kasim. Sekitar pukul 7 pagi, Rashid sudah duduk di depan meja makan bersama kakaknya Zahra. Di sana Zahra bisa merasakan atmosfer kesal bin gondok yang ada di sekitar Rashid saat itu. Ia terlihat tidak mood makan sepertinya. Makanannya hanya ditusuk-tusuk saja. Lebih sering minum. Zahra pun bertanya, kamu kenapa sih? Lagi kesal sama Hava? Tanya Zahra langsung ke inti. Rashid hanya terdiam. Dirinya tidak menjawabnya selain dengan tusukan garpunya yang semakin keras menusuk-nusuk makanannya. Itu makanan bukan untuk ditusuk-tusuk. Kalau ada masalah jangan diem-diem ginilah, protes Zahra tak ditampik oleh Rashid. Hava di belakang sana tampak cemas dengan hal ini. Apalagi dirinya tahu jelas kalau mood Rashid sedang memburuk itu karena ia, bukan karena siapapun termasuk masalah pekerjaan ataupun orang-orang di rumah ini. Hava yang biasanya tiap pagi seperti ini menemaninya terapi berjalan pun kini tidak. Lelaki itu melewati rutinitas itu begitu saja. Beberapa hal menyangkut pekerjaan yang melibatkan Hava selalu dihandle langsung oleh Kasim.
Dirinya benar-benar seolah mengacuhkan Hafa dan tidak membiarkan Hafa bekerja untuknya. Hafa merasa tersisihkan ketika itu. Sebenarnya, apa gunanya ia ada di sana? Tapi setidaknya ada yang bisa Hafa lakukan sekarang, yaitu membawakan Rashid sepatu. Itu pun karena Qasim memberikan sepatunya pada Hafa, untuk nantinya diberikan pada Rashid dan membantu memakaikannya. Akan tetapi baru akan dipakaikan sepatunya, Rashid langsung menangkis tangan Hafa yang berniat memegang kakinya untuk dipasangkan kaus kaki. Apa kamu tidak mendengar tadi saya menyuruh siapa? Tandas Rashid. Hafa tersentak. Ia benar-benar merasa bersalah atas ini. Ia mematut terdiam. Berikan ini pada Qasim. Saya tidak mau seorang pembunuh memakaikan saya sepatu. Tandasnya kembali. Hafa langsung kaget bukan kepalang saat mendengar pernyataan itu terlontar dari mulutnya. Sekilas, jangan bilang, Rashid tahu dari HRD itu. Hafa langsung terpatung tanpa bisa bergerak sedikit pun. Air matanya langsung mengembang saat itu juga dan perlahan menetes, menjatuhi lantai marmer yang dipijaknya. Ya Allah, setelah sekian lama hamba menutupi fakta ini dan tidak berniat lagi membongkar masa lalu kelam hamba. Tapi kenapa harus tersingkap lagi pada akhirnya? Batin Hafa dengan hati terguncang. Rashid diam-diam menyadari air mata itu berjatuhan. Entah kenapa ia jadi merasa menyesal. Bahkan jadi merasa serba salah. Di dalam hati, ia merasa tidak nyaman. Apakah tindakannya itu berlebihan? Setelah Rashid berangkat ke kantornya, Hafa terus murung. Ia yang sedang membantu Bisurti mengiris sayur tiba-tiba jarinya terkena pisau. Hafa pun merintih kecil. Au, Bisurti tersentak. Duh, ya ampun Non. Hati-hati, udah biar Bibi aja yang ngirisin. Non bantu beberes yang lain aja gih. Pakai obat merah dulu Non, ujar Bisurti. Hafa mengiyakannya. Dirinya segera mencari obat merah akan tetapi ia yang meleng tidak sadar kalau Zahra ada di depannya. Ia pun menabraknya. Mereka saling bertubrukan ke lantai dan merintih serentak. Maaf Nyonya, maafkan saya. Saya enggak sengaja, ucap Hafa menunduk bersalah. Zahra tersenyum. Are you okay? Dari tadi kok kayaknya agak murung gitu. Rashid ya? Tanya Zahra cemas. Hafa tersenyum lirih dan menggeleng. Enggak Nyonya. Enggak kenapa-napa. Saya cuma sedikit ngantuk aja. Tidurnya agak kemalaman kemarin. Permisi hehe. Pamit Hafa segera pergi dari sana. Hafa merasa kalau Rashid pasti benar-benar membencinya sekarang. Mana mungkin dirinya mempercayai orang yang pernah melakukan hal keji seperti membunuh orang. Rashid pasti tidak tenang. Dirinya pasti sedang mencari cara untuk memecatnya sekarang. Dan cepat atau lambat, seluruh orang di rumah ini Zahra atau mungkin ayah mereka, pasti akan tahu tentang reputasi buruk yang pernah ia lakukan di masa lalu.